Tuhan, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa kita rasakan hingga saat ini. Selamat datang dan selamat mengikuti kebaktian SMP Kristen Ketapang Jakarta dan Cibubur. Kita berharap melalui kebaktian kita hari ini dapat membuat iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Tema kebaktian kita hari ini yaitu Allah yang cemburu. Why? Nah, biarlah melalui kebaktian hari ini pertanyaan ini bisa terjawab dengan baik. Baik, anak-anak dan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di dalam kebaktian ini, mari kita persiapkan hati kita. Saya berikan waktu mengambil waktu bersaat teduh. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita percaya kebaktian kita meskipun kita lakukan secara online, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena itu, mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian pengagungan kita kepada Allah. Kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembah
dan anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur sekali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu di hadapan Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa menyembah Tuhan, untuk bisa merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama sekalipun kami melakukannya secara virtual. Kami bersyukur untuk setiap fasilitas yang boleh Tuhan berikan, sehingga kami pun masih bisa tetap melakukan kebaktian ini ya Bapak. Dan kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami sepanjang waktu ini, kiranya waktu ini Tuhan menjadi waktu kairos yang sangat bermakna dalam kehidupan kami, dan mampukan setiap kami untuk benar-benar memiliki hati yang tulus dan murni dalam menyembah Tuhan, dalam memuji Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan sepanjang kebaktian kami. Tuhan yang boleh pimpin setiap pelayan, Tuhan juga yang boleh pimpin hati setiap para murid-murid dan bapak ibu guru yang mengikuti kebaktian, dan Tuhan juga yang boleh memimpin pengkhotbah yang akan membagikan firman Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan saja yang berkuasa dan Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nas pembimbing untuk kita hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah mazmur kita, Dia gunung, batu, dan keselamatan kita. Ayo anak-anak semuanya kita naikkan pujian untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
menyadari bahwa sebagai manusia biasa kita tidak luput dari kesalahan. Karena itu pada saat ini saya ajak kita semua untuk mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu Bapa, baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari, lewat perbuatan kami, lewat ucapan kami, banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh layak untuk dapat menikmati pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik kami sebagai siswa SMP Kristen Ketapang Jakarta dan Cibubur, dan juga kami sebagai guru-guru karyawan yang ada di sekolah Ketapang ini, kami mohon pengampunan-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun hidup kami, untuk membimbing kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Karena itu kita naikkan pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
kita semua. Kita bersyukur ya, hari ini kita kembali dalam kebaktian YouTube pada pagi hari ini. Saat ini saya, Mistika, rindu untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saat ini kami rindu untuk membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa memahami dan juga mengerti setiap firman-Mu, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan, biarlah hamba-Mu boleh Tuhan pakai untuk bisa berkata-kata menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, saat ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Keluaran 20 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Keluaran 20 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kalian boleh membaca di Alkitab masing-masing ya. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak yang terkasih, tema kita hari ini adalah Allah yang cemburu. Why? Mengapa? Anak-anak yang terkasih, karena temanya menggunakan tanda tanya, itu artinya ada pertanyaan yang harus dan perlu untuk diluruskan dan dicari apa sih jawabannya. Kalau berbicara tentang cemburu, siapa sih yang tidak pernah merasakan hal itu? Saya, kalian, atau mungkin Bapak, Ibu, guru, dan juga yang lainnya pasti pernah merasakan hal itu. Cemburu itu tidak melulu terhadap pasangan, tetapi bisa juga dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara, atau bahkan dengan orang lain. Dan banyak peristiwa ataupun kasus yang membuat kita terkadang seringkali merasakan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah? Apa yang membuat Allah cemburu? Nah, kita akan bersama-sama membahas dalam penjelasan kita pada firman Tuhan kita hari ini. Anak-anak kasih Tuhan, dalam perikop yang kita baca tadi, memang saya pikir ada benarnya juga. Kita sebagai manusia sangat mudah untuk jatuh pada penyembahan berhala, yang mungkin awalnya kita anggap sebagai sebuah patung, foto, atau benda-benda yang cenderung dikeramatkan atau kita puja-puja. Itulah mengapa Allah melarang bangsa Israel sama sekali untuk tidak membuat patung yang menyerupai apapun. Kita bisa lihat di ayat yang keempat ya. Baik yang ada di atas, misalnya patung Tuhan, malaikat, burung, dan lain sebagainya, maupun yang ada di bumi. Contohnya adalah manusia, binatang, pohon, dan lain sebagainya. Serta yang di dalam air, ada ikan, dan sejenisnya. Maksud Tuhan itu baik, agar bangsa Israel tidak sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Artinya kepada yang ada di atas, yang ada di bumi, maupun yang ada di dalam air itu. Allah tidak menghendaki bangsa Israel untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu, Allah rindu untuk mengatakan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak menyembah yang namanya patung ataupun berhala-berhala yang lain. Jika kita perhatikan, bangsa Israel hidup di zaman di mana bangsa-bangsa lain di sekitar mereka memiliki Allah dalam bentuk patung-patung yang mereka sembah, yang mereka puja, yang mereka agung-agungkan, yang mereka jadikan sebagai Tuhan mereka.
Tuhan dengan tegas melarang bangsa Israel bersikap sama seperti bangsa-bangsa lain. Kita pun merupakan orang-orang yang dipilih Tuhan dan dapat dikatakan sebagai Israel rohani. Oleh karena itu, kita pun tetap melihat apa yang diperintahkan Tuhan bagi bangsa Israel dan menerapkan prinsip tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin sekarang kita tidak punya patung yang kita sembah seperti bangsa-bangsa lain pada saat itu. Tetapi tahukah kita bahwa mungkin saja ada hal-hal lain yang secara tidak sadar kita jadikan sebagai patung tersebut atau kita jadikan sebagai berhala. Contohnya, televisi, artis idola kita, games online, dan lain sebagainya. Bukankah hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai berhala? Berapa jam kita duduk di depan televisi atau di depan komputer dengan bermain game? Bisa-bisa waktu kita habis untuk hal-hal tersebut dan mengalahkan waktu kita dengan Tuhan. Dalam satu hari ada 24 jam. Kita bisa refleksikan, kita bisa ingat-ingat kembali. Waktu kita untuk mempergunakan handphone untuk games itu berapa lama sih? Sekarang coba kamu bandingkan dengan waktu kamu bersama dengan Tuhan. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, atau lebih. Mana yang seringkali menjadi prioritas buat kita? Atau hanya kesenangan sesaat saja yang kita terus prioritaskan? Padahal ada Tuhan yang harusnya kita sembah, kita puja, kita agungkan, dan kita terus bersekutu bersama-sama dengan Dia. Bukan Tuhan yang dinomorduakan, tetapi Tuhan yang harus dinomorsatukan sehingga tidak ada berhala-berhala lain yang kita sembah, yang kita agungkan. Melainkan hanya Tuhan saja yang sanggup, yang perlu dan wajib untuk kita agungkan dan kita sembah. Anak-anak yang terkasih, ada satu video yang mungkin sering kita lakukan dan bisa menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Alkitab mengatakan agar kita mengutamakan Tuhan, tidak membuat saingan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai hal-hal duniawi mengalahkan hal-hal rohani. Jangan sampai uang, games, harta benda, dan lain sebagainya, hal-hal duniawi mengalahkan Tuhan dalam hati kita. Sudahkah kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita? Bukankah kita harus mengasihi Tuhan sebagai hukum yang terutama? Bukankah ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan menambahkan yang lain, dan bukan sebaliknya? Ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan hingga keturunan orang-orang yang membenci Tuhan, tetapi yang menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Tidak hanya kita, manusia yang cemburu, tetapi Allah juga adalah Allah yang cemburu. Mengapa Allah cemburu? Karena Dia tidak mau anaknya, kita, menyembah kepada Allah yang lain, menyembah kepada patung-patung yang lain, menyembah kepada berhala-berhala yang lain. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah anaknya Tuhan. Yang memiliki kendali atas hidup kita adalah Tuhan.
Oleh sebab itu, yang wajib dan perlu untuk kita agungkan dan kita sembah hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi, mulai hari ini, mari kita sama-sama tetap menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jangan menomorduakan Tuhan, karena Tuhan tidak suka akan hal itu. Ingat, Allah adalah Allah yang cemburu. Oleh sebab itu, mari kita jaga sama-sama perasaan Allah untuk tetap kita agungkan, tetap kita muliakan. Karena Dia adalah Allah yang pemilik hidup kita, dan biarlah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita dan kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan kami pada hari ini. Renungan kami yang boleh mengajarkan kami untuk kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan sebagai nomor 2, tetapi menjadi prioritas hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk menomorsatukan Tuhan, sehingga kami boleh semakin dekat dan kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang layak dan layak kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita bisa dengar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tika yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah sertai kebaktian kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang boleh terus berada bersama-sama dengan kami. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati, sekalipun kami berpisah-pisah Tuhan, tapi kami bersatu hati untuk menaikkan beberapa pokok doa kami ya Bapa. Kami ingin berdoa Tuhan untuk sekolah kami ini. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati sekolah kami dengan begitu rupa. Sekalipun di tengah pandemi, Tuhan boleh berkati dengan sungguh luar biasa ya Tuhan. Bapak berkati guru-guru, Bapak berkati anak-anak. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi sekolah ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang terus melanjutkan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan atas sekolah ini, sehingga sekolah ini benar-benar bisa menjadi sarana berkat bagi lingkungan sekitar dan bagi dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap program yang telah kami rencanakan untuk sekolah ini ya Bapak. Biar kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap perencanaannya, baik retreat ya Tuhan maupun kegiatan-kegiatan program-program yang telah dicanangkan. Kami juga sangat bersyukur karena Tuhan yang telah memberkati dan telah menyertai jalannya kegiatan Fluency dan juga Speak. Dan kiranya Tuhan setiap apa yang kami lakukan dalam kegiatan-kegiatan kami berkenan di mata Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua ya Bapak. Kiranya Tuhan yang boleh terus bersama-sama dengan orang tua, Tuhan yang terus memberikan hikmat dan kekuatan bagi orang tua ya Bapak, untuk mendukung, mendidik, dan memotivasi anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kesehatan mereka, Tuhan juga yang boleh memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus dan terus menunjukkan kemurahan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk angka COVID yang menurun di beberapa daerah ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan
telah memberikan kekuatan, telah memberikan hikmat bagi setiap para tenaga kesehatan, bagi setiap para dokter ya Tuhan. Terima kasih juga karena Tuhan boleh memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga prokes ya Bapak. Tapi kami berdoa Tuhan, bila setiap orang ya Bapak yang masih belum menyadari hal ini Tuhan, Tuhan yang boleh menggelisahkan hatinya. Dan Tuhan yang terus menunjukkan kemurahan Tuhan, Tuhan yang boleh terus memberikan pemulihan ya Bapak bagi bangsa dan negara ini. Berdoa untuk setiap pemerintah baik dari pusat hingga sampai daerah Tuhan, bila kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepemimpinan yang benar. Bapak, kami sebentar lagi akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap perencanaan kami, setiap kegiatan kami ke depannya. Dan bila kiranya Tuhan yang benar-benar kami permuliakan atas apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan. Terpujilah Engkau Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Biarlah sukacita surga senantiasa menjadi milik kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kebaktian kami dari awal pertengahan hingga selesai. Dan sekarang kami akan kembali ke tempat kegiatan kami masing-masing.
Biarlah Tuhan yang akan menolong kami melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, dan apapun yang kami kerjakan, kami pertaruhkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersaat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak, kebaktian kita sudah selesai. Mari kita selalu menjaga kesehatan dan menjaga prokes dimanapun kita berada. Sampai ketemu di kebaktian berikutnya. Dadah semuanya.